Oh my god, halo guys, udah lama banget ya aku nggak bikin video seperti ini gitu, video apa vlog atau kita ngobrol-ngobrol kayak gini udah lama banget aku nggak bikin. Tapi kali ini aku mau bikin dan aku mau ngobrol tentang kita diskusi aja lah ya, kita ngobrol aja tentang hal yang orang lain mungkin belum tahu ya, tentang pengalaman aku kerja di Jogja Group. Oke, nggak apa-apa lah kita sebut aja perusahaannya ya, Jogja Group, karena aku pernah kerja di situ selama kurang lebih 2 tahun berapa bulan gitu, 2 tahun, hampir 3 tahun ya. Mungkin untuk kali ini aku bakal ngomongin tentang gimana sih cara aku masuk ke Jogja Group. Karena yang kita bisa tahu ya, aku punya postur tubuh yang bukan sedikit ya, yang banyak kali lemak gitu dan bisa dibilang gendut. Kenapa aku bisa masuk ke Jogja Group? Ini banyak banget dramanya guys. Jadi ya denger. Aku di sini nggak ada skrip, nggak ada apa, jadi ini natural banget. Jadi mohon maaf guys kalau misalnya ini agak terbata-bata atau misalnya diulang-ulang atau misalnya kalian nggak ngerti ya apa yang aku omongin. Kalian bisa langsung close aja kalau misalnya kalian ngerasa kayak gitu. Cuman di sini aku mau cerita tentang gimana sih aku masuk ke Jogja gitu. Jadi pertama-tama itu aku sebelumnya memang punya temen Mia. Halo Mia, lagi kalau nonton. Mia itu dia dapet jatah orang situ ya. Jadi kan kayak di sekitar Jogja itu ada penduduk. Nah, Mia itu salah satu dari penduduk tersebut. Jadi Mia dapet privilege lah gitu ya, dapet jatah untuk bisa kerja di Jogja. Jadi Mia itu kalau nggak salah di bulan Oktober ya atau enggak September gitu, dia resign dari tempat sebelumnya. Dan dia mau kerja di Jogja. Akhirnya dia training dulu gitu. Dari situ aku pun dikasih tahu sama kampus aku, kebetulan aku lagi kuliah waktu itu, bahwa aku di bulan Februari itu ada KKN. Di situ aku sebenarnya belum pengajuan bilang ke perusahaan aku kalau misalnya aku ada KKN di bulan Februari gitu. Aku di bulan Desember aku ngajuin nih ke atasan aku, gimana nih aku misalnya Februari ada KKN, apakah perusahaan approve atau enggak gitu. Dan ternyata perusahaannya ya mereka approve enggak, enggak approve juga enggak gitu, disapprove juga enggak. Jadi kayak bingung gitu. Ya udah dari situ aku memutuskan untuk resign. Karena pada saat itu juga menurut aku sudah waktunya untuk keluar karena ada satu dan beberapa hal. Dan akhirnya aku mengajukan resign, 1 month notice ya. Tapi aku minta diduluin, kayak dimajuin. Tapi di ACC, jadi akhirnya boleh. Tapi tetap ya ketentuannya di situ 1 month notice gitu. Cuman aku mengajuin boleh nggak agak awal gitu. Aku keluarnya akhirnya di approve sama Bu Dita, sama Bu Wiji juga. Akhirnya aku resign dan aku resign di tanggal 16 Desember 2016. Nah setelah itu aku ngelamar-lamar lah gitu. Kalau misalnya kalian yang mau lihat vlog lamar-lamaran aku, kalian ada tuh, cari ke bawah, scroll di YouTube aku, di situ ada aku vlog lagi ngelamar-lamar kerja gitu. Jadi di situ aku pertama ngelamar kerja itu di tanggal 20 Desember. Karena aku 4 hari istirahat dulu di rumah. 20 Desember aku mulai nyari-nyari kerja bareng sama Teh Neng. Kalau Teh Neng kalau nonton, aku bilang, "Teh, ikut Mia aja yuk ke Jogja gitu. Kita coba." Apalagi kan Jogjanya belum buka kan, masih masih lumayan lama kayaknya itu, karena pas aku sering lewat ke situ ya, itu masih belum ada bangunan yang jadi gitu. Jadi menurut aku masih lama gitu. Jadi kayaknya masih ada kesempatan deh Teh buat kita ngelamar kerja ke Jogja. Terus akhirnya Teneng ini pun setuju, kayak kita ngelamar juga ya ke Jogja gitu. Selain ngelamar ke Jogja, kita juga ngelamar ke BUMN, ngelamar ke banyak perusahaan, tapi ya nggak ada yang nyantol gitu. Pada saat itu aku tanya nih ke Mia, boleh dong aku di pelamaran karena maksudnya kan kamu kerja di situ, mungkin bisa ada misalnya orang dalam gitu. Ternyata Mia nggak bisa. Ya udah akhirnya kita balik lagi ke Jalan Sunda nomor 86, 88, pokoknya Jalan Sunda itu dulu ya. Kalau sekarang kan udah pindah. Dulu ke situ, akhirnya aku nyimpen CV. Ternyata
tutup karena aku kesorean. Akhirnya aku bilang ke Mia, "Mia nitip dong, kan kamu dari mes, kan Mia ngemes ya di situ. Dan itu nanti aku bakal mes di situ juga." Nah, Mia deket mes, kata Mia, "Ya udah sama aku aja nanti dimasukin nggak apa-apa." Akhirnya aku titip ke Mia. Mia di Riau Junction waktu itu, jadi nggak terlalu jauh. Berselang berapa hari, belum ada panggilan. Selagi aku nyari-nyari kerjaan yang lain, belum ada panggilan lagi. Aku terus masukin lamaran di Jogja. Kayak satu kali masukin itu ada 6 lamaran, 7 lamaran gitu ya. Banyak banget modal aku gitu untuk masuk ke Jogja Group. Terus udah kayak gitu, belum ada panggilan lagi. Sampai Januari aku masih masukin lamaran. Sekali ngelamar tuh 6, 7 gitu. Jadi kayak 6 aku masukin lamaran jam 9, sejam kemudian aku balik lagi masukin lagi, sejam kemudian aku berarti totalnya berapa jam tuh? 7 jam ya aku datang ke Jogja tuh 7 jam. Sekalian aku ngelamar-lamar di tempat lain juga yang belum ada yang nyantol pada saat itu gitu. Bukan nyantol akunya nggak mau, tapi memang nggak ada yang mau gitu, karena pada saat itu aku masih pakai ijazah SMA. Aku kan masih kuliah ya. Dan aku juga masih sibuk kuliah juga, jadi kadang-kadang kayak hari ini ngelamar, hari ini enggak. Gimana tergantung kelas gitu. Di Februari aku KKN ya. Ada juga vlognya, kalau misalnya kalian mau nonton vlognya ada, kalian scroll ke bawah tuh ada vlognya. Aku KKN di Pangalengan tuh. Jadi pada saat itu aku lagi ada di Api Unggun nih bareng teman-teman aku. Dan di situ benar-benar susah sinyal. Pada saat itu aku masih pakai BlackBerry dan masih baru beli Android Xiaomi Mi 4i. Zaman dulu ya, itu udah flagship banget zaman dulu tuh. Setelah itu ada SMS. Aku buka ternyata dari 022, anjrit gitu kan. 022 nomor corporate. Pas aku lihat ternyata ada SMS bahwa aku dipanggil interview di Jogja gitu. Aku seneng banget tuh, aku SMS si Mia, aku dapat panggilan dari Jogja, terima kasih atas bantuannya, blablabla. Terus kata dia kayak, ya semoga keterima ya, biar aku ada teman gitu. Aku interview tuh, interview biasa aja sih, kayak psikotes dulu, terus interview user. Aku nggak tahu sih kalau di Jogja namanya apa, pokoknya interview user lah ya. Kalau zaman sekarang mah interview dulu, terus ditanya-tanya gini. Udah tuh pulang kalau nggak salah Februari akhiran lah ya, itu Februari akhir. Nah setelah itu seminggu kemudian aku lagi nganterin mamaku beli kuota nih, karena dulu kan zaman dulu kuota harus beli ke konter kan. Nah kebetulan konternya tuh yang jual kuota murah itu ada di depan Jogja yang belum jadi. Aku sama mamaku ke situ, terus mamaku bilang kayak gini, "Dek, iya mah, sebenarnya mama tuh percaya sih kamu bisa masuk ke sini," kayak gitu. Mama masih banyak banget gitu ya nyimpan harapan kamu masih bisa masuk ke sini, karena mama yakin kamu bisa dan kamu punya skill, kamu mampu masuk ke situ, kayak gitu. Dan mereka bakal apa ya, maksudnya kayak kamu bakal kepake di sini gitu. Terus aku bilang ke mamaku kayak, udah lama, ini udah lebih dari seminggu, kayak ya udah gitu, realistis aja, nggak akan. Tapi mama aku tetap kayak udah yakin gitu. Terus akhirnya aku pulang. Nah sorenya itu kan aku mau kuliah ya, jadi aku mandi sore, aku mau kuliah, udah maghrib nih aku mau kuliahnya kan. Aku mandi jam 5-an. Terus tiba-tiba pas aku keluar dari kamar mandi, mamaku bilang, Dek, apa? Ini ada panggilan dari Jogja katanya gitu. Terus aku bilang kayak, hah? Iya tadi telepon, tapi kamunya lagi di kamar mandi gitu. Akhirnya aku telepon balik. Yang ngangkat tuh bapak siapa gitu ya, dulu sempet jadi penjaga mes. Nalendra, kamu nanti tanda tangan kontraknya tanggal 9 Maret 2017. Terus kayak, sumpah di situ aku kayak tidak bisa mencurahkan kebahagiaan aku pada saat itu. Aku cuman peluk mamaku, nangis kayak, "Ma, akhirnya aku bisa, ini berkat mama doa." Jadi kayak mamaku bilang kayak gitu siangnya, sorenya langsung kejadian. Ya doa ibu beneran real. Yang bikin lagi emosional gitu. Jadi pas lagi yang sebelum interview itu,
kan harus interviewnya pakai baju lengan pendek ya. Aku nggak punya dan di sini nggak ada yang jual gitu lengan pendek untuk ukuran aku ya pada saat itu. Aku kayak, duh mah gimana? Kata mamaku kayak ya udah kita pergi ke Bandung katanya gitu, kita cari kemejanya. Pas aku nyari di kemejanya, pada itu kan lagi musim hujan. Aku ngelamar kerja pun hujan-hujanan. Jadi udahlah mah kita berdua aja nyari baju itu. Kita keliling Bandung gitu ya. Hujan tuh di tengah jalan. Sumpah di situ aku tuh nangis kayak, mah umur segini gue masih nyusahin gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun masih nyusahin. Cuman kayak pada saat itu ya. Terus kayak nggak apa-apa kayak gitu. Ini demi kamu, demi masa depan kamu, demi kerjaan kamu kayak. Terus aku kayak, mah makasih banget ya. Kayak pokoknya bener-bener kayak terharu banget pada situ. Aku nangis lagi hujan-hujan nangis. Terus akhirnya ada satu lagi tuh aku baru inget, mah coba deh ke factory outlet yang ada di Dago. Waktu itu lagi di Dago Plaza ya kalau nggak salah. Sebelahnya Dago Plaza ada factory outlet. Aku bilang kayak, mah situ coba yuk. Ternyata nemu di situ gitu loh. Jadi itulah kenapa emosional banget itu buat aku dapat kerja ini. Akhirnya aku kayak tanda kontrak. Pada saat itu tanda kontrak, terus tiba-tiba ada yang manggil, mana nih buat baker nih gitu. Aku dalam hati kayak, oh aku buat baker. karena aku kayak saking bahagianya nggak tahu posisi aku tuh diterima jadi apa, karena aku kayak ngelamar jadi admin baker, pokoknya semua divisi aku lamar. Dia pas aku tanda kontrak aku bingung aku sebenarnya ini tuh jodoh apa. Untung aja ada HRD aku datang dulu, Pak Arif bilang mana baker baru katanya. Terus katanya oh itu tuh namanya Nalendra gitu, Alen. Terus akhirnya kayak coba ikut sama saya. Terus Pak Arif bilang kayak, Len nih nanti di sini tempat tinggal kamu gitu, mes kamu di situ kalau nggak salah, aku masih ingetnya ya. Ada Parkur, ada Rizky Siregar, siapa lagi ya? Ada Nana, pokoknya di depan ya sebelum aku masuk ada Ramis sebelum aku masuk gitu. Aku masih inget. Setelah itu kayak, ini nanti mes kamu di sini, kamu kamarnya nanti di sini ya, terus gitu. Terus kalau nggak salah yang lagi tidur tuh siapa ya? Givari kalau nggak salah. Pokoknya kenalan, ya udahlah, aku akhirnya tinggal di situ. Tapi kata Pak Arif bilang, kalau kamu mau pulang juga nggak apa-apa, tapi nggak dapat uang makan. Aku kayak ya udahlah mending pulang aja, karena kan kayak hari pertama gitu. Ya udah akhirnya aku hari pertama nginep sih, tapi next day-nya aku pulang karena kayak I'm not used to gitu. Aku nggak pernah nginep di rumah orang, di tempat siapapun. Jadi kayak aneh aja gitu, apalagi belum saling kenal. Jadi aku memutuskan pulang pergi. Kalau nggak salah ya itu tuh mereka udah di situ selama 4 bulan atau 5 bulan, atau pokoknya sebelum aku tuh mereka udah tinggal di situ. Dan mereka udah training di cabang-cabang Jogja lain gitu. Kayak misalnya si Iki udah pernah ke cabang Jogja mana, Ramis udah. Kalau aku belum sama sekali. Dan sampai opening pun, sampai aku masuk pun aku nggak pernah ke cabang lain gitu loh. Jadi kayak Jogja Lembang itu adalah cabang pertama aku. Jadi kayak I never knew gitu. Nanti aku bakal cerita sisanya nantilah di video lain ya, karena kepanjangan. Nah terus udah kayak gitu tuh ketemulah gitu sama Mia. Aleno, pokoknya biasa kayak gitu. Terus kenalan sama Juju, sama Vini, sama Ani, sama Via gitu. Pada saat itu Via juga pulang pergi sama kayak aku gitu. Dia pulang ke kakaknya. Seru deh gitu, bisa gabung sama Jogja. Nah terus udah kayak gitu aku training. Aku pertama masuk itu bukan di cabang, tapi karena cabangnya belum jadi ya. Aku pertama kerja itu di pusat, ketemu Aeri, ketemu Bu Ella. Pokoknya yang paling ikonik tuh Aeri, karena Aeri itu adalah ibu sekaligus bapak dari anak-anak training gitu. Terus aku ketemu Imam, ketemu juga Dedi, ketemu Teh Dela, centil. Dan udah sampai situ aku training selama berapa bulan gitu. Sampai akhirnya akhir-akhir semua orang itu udah bantuin cabang. Kayak yang udah lama-lama itu udah bantuin cabang, udah bantuin display, udah bantuin ngangkat-ngangkat barang. Pokoknya udah kayak gitulah, udah nempel-nempel PLU.
kayak gitu. Nah sisanya aku, Ohang, Uli, Ita, Ani itu masih training karena entahlah gitu. Terus akhirnya kita sekamar. Pokoknya akhir-akhir aku nginep sih karena kan udah kena, apalagi sama Ohang. Udah kena, jadi kayak ya udahlah nginep aja gitu. Akhirnya aku nginep sama Ohang sama Uli satu kamar. Ya udah, kalau dengar perjuangannya tuh kayak sedih gitu, kayak ya semua orang punya ceritanya masing-masing ya. Cuma mungkin yang paling organik ya, yang paling organik bisa dibilang organik, eh aku harus ke Bandung, aku harus ini, mungkin ada juga tapi aku nggak tahu. Cuman yang mungkin organik ya aku gitu. Kalau yang lain kan kayak dapat jatah atau misalnya dapat jatah dari sekolah, dari desa atau gimana. Kalau aku benar-benar organik langsung ke Jogja, Sunda, ngelamar, berapa lamaran baru keterima. Dan fun fact ya guys, kalau misalnya si teteh ada satu cewek pakai kerudung, si teteh itu nggak keluar, mungkin aku nggak bisa masuk ke Jogja. Beda cerita. Jadi antara senang gara-gara si teteh itu keluar dan gara-gara dan sedih gara-gara teteh itu keluar karena kayaknya lagi hamil atau lagi nikah, ketahuan nikah. Karena kan itu nggak boleh nikah kan, harus single gitu. Jadi kayak gitu guys. Jadi kayak gitu sih ceritanya aku bisa masuk ke Jogja. Jadi kayak a little bit dramatis karena aku tuh sebenarnya kayak masih mikir kayak aku tuh di situ tuh memang karena skill aku atau karena aku beruntung karena si teteh ini keluar. Kalau teteh ini nggak keluar mungkin beda cerita ya. Tapi ya aku sampai saat ini masih percaya bahwa ya skill aku nggak bisa bohong. So guys, I think that's all for right now. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Dan mungkin next aku bakal cerita tentang pertama kali aku masuk Jogja sampai resign. Gitu kali ya. Dan alasan kenapa aku resign ini nih yang ditunggu-tunggu kan. Alasan aku resign dari Jogja. Dan kalian bakal shock denger ceritanya. Karena aku belum pernah cerita ke siapapun, terutama Immanuel yang tahu segalanya tentang cerita aku. Aku akan cerita di sini nanti, tapi ya ini kepanjangan. Yaudah ya guys, nanti kalau aku mood aku bikin lagi. Yaudah, thank you guys. Nggak bisa